Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Aulia Rahma dengan NIM G 0024183 dari kelompok A1. Pada laporan anatomi 2.3 pada blok neuroendokrin dan indera khusus kali ini, saya akan membahas laporan praktikum anatomi dengan kasus yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan yang pertama, hemiparese di sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. 2. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. 3. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk di wajah kanan. 4. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Dan yang terakhir, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Begitu untuk kasusnya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk cirrus wilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, cirrus wilisi ini tuh kan ada di otak. Nah, ya, ada bagian anterior sama posterior. Nah, kalau di anterior itu tuh ada yang namanya arteri carotis interna, dextra sama sinistra. Nah, mereka ini masing-masingnya itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, yang cerebri anterior ini itu nanti ada 2 dan mereka akan dihubungkan. Yang cerebri anterior itu ada 2 yang kayak dextra sama sinistra dan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, sementara yang di posterior itu ada 2 arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini kan ada 2 kan. Nah, itu akan bercabang di arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini nanti yang akan memvaskularisasi si truncus cerebri. Terus dia juga bakal bercabang jadi arteri cerebri posterior. Nah, si cerebri posterior sama arteri cerebri media ini itu tuh dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Jadi yang atas dihubungkan oleh arteri communicans anterior, kalau yang bawah oleh arteri communicans posterior. Terus masuk ke fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Jadi kalau terjadi sumbatan pada salah satu arteri, itu kan ada 2 arteri gitu kan, ada 2 cabang gitu kan, yang kanan sama yang kiri. Nah, kalau yang satunya itu tersumbat, itu berarti yang satunya masih normal alias nggak tersumbat. Nah, jadi darah itu bisa mengalir dari sisi yang nggak tersumbat itu ke sisi yang ada sumbatan. Lewat mana? Lewat arteri communicans anterior atau arteri communicans posterior gitu. Jadi kita kayak masih bisa hidup gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan titik akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, dan letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi yang pertama ada traktus corticospinalis, disebut juga sebagai traktus piramidalis. Nah, ini tuh dia merupakan jaras yang membentang dari korteks spinalis.
Dan itu Jaras descendant. Kalau Tractus spinothalamicus itu tuh dia jaras yang membentang dari medula spinalis ke thalamus. Ini disebut sebagai jaras ascendant. Oke, bedanya yang pertama ke fungsi utamanya. Kalau Tractus corticospinalis fungsinya itu untuk mengontrol gerakan motorik yang volunter. Terus kalau Tractus spinothalamicus fungsinya adalah untuk menghantarkan nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Titik awal dari Tractus corticospinalis itu di korteks motorik area Brodmann nomor 4 dan 6. Sementara Tractus spinothalamicus titik awalnya dari dorsal horn medulla spinalis. Terus titik akhirnya kalau yang corticospinalis itu di neuron motorik bawah di cornu anterior medulla spinalis. Kalau yang spinothalamicus titik akhirnya tuh di thalamus atau VPL atau ventroposterior lateral, lalu ke korteks somatosensorik. Terus lokasi penyilangannya atau decussatio kalau yang di corticospinalis itu medulla oblongata atau decussatio pyramidum. Itu ya ada yang menyilang di Tractus corticospinalis lateralis. Terus ada yang menyilang sama ada yang nggak menyilang. Nah, ada yang nggak menyilang atau tetap ipsilateral di Tractus corticospinalis anterior. Tapi kalau udah sampai di segmen target itu dia bakal menyilang. Sementara Tractus spinothalamicus yaitu lokasi penyilangannya ada di commissura alba anterior dalam 1-2 segmen setelah dia masuk ke medulla spinalis. Terus perbedaan yang terakhir mengenai letak di medulla spinalis. Kalau corticospinalis letaknya lateralis di Tractus corticospinalis lateralis atau posterolateral, di anterior di Tractus corticospinalis anterior di dekat visura anterior. Kalau Tractus spinothalamicus letak di medulla spinalisnya yaitu di anterolateral atau di bagian depan dan samping lateral dari medulla spinalis. Oke, terus lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Oke, yang pertama yang dibahas yaitu adalah mesencephalon. Nah, di mesencephalon itu ada struktur yang kayak huruf X gitu di atasnya. Itu penyilangan, itu kayak dari penyilangan chiasma opticum, penyilangan dari jaras penglihatan. Terus di mesencephalon itu juga ada namanya struktur pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini itu dia memuat yang pertama ada crus cerebri yang di atas ini. Terus ada substansia nigra. Nah, substansia nigra yang warnanya agak gelap atau yang warnanya hitam ini. Di substansia nigra ini tuh ada 2 pars, yaitu pars compacta fungsinya untuk menghasilkan dopamin. Jadi nanti ada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Terus ada pars reticularis yang berisi neuron yang tidak berpigmen. Terus juga ada tegmentum mesencephaly. Nah, di tegmentum mesencephaly ini tuh ada colliculus inferior sebagai jaras pendengaran dan juga sebagai stasiun relay ke thalamus. Terus ada aqueductus mesencephaly, itu tempat keluarnya LCS atau liquor cerebrospinal. Terus ada tectum mesencephaly dan juga ada fossa interpendicularis. Si fossa interpendicularis itu letaknya di antara crus cerebri dextra sama sinistra, dan dia itu sebagai tempat keluar pembuluh darah kecil ke fasa darah arterial centralis posteromedialis dan juga sebagai tempat keluar nervus 3 sehingga dia punya kayak alur sulcus nervi oculomotorii. Oke, terus lanjut ke pons. Kalau pons itu bagian depan atau ventralnya disebut pars basilaris pontis. Itu sebagai tempat keluar dari beberapa nervus kayak nervus 5, 6, 7 sama 8. Terus ada sulcus basilaris pontis. Sulcus basilaris pontis itu dilewati oleh arteri basilaris pontis. Terus yang belakang atau dorsal itu namanya adalah pars tegmentalis pontis. Itu bentuknya kayak ada piramid gitu. Terus lanjut ke medulla oblongata. Nah, kalau di medulla oblongata itu di bagian anteriornya itu ada struktur berupa oliva. Oliva itu penonjolan dari desakan dari truncus piramid.
Nah, di antara dua trunkus ini ada visura mediana anterior. Terus kalau di dorsalnya itu ada penyilangan dari trunkus cerebrospinal yang namanya decussatio pyramidum. Nah, kalau di bagian belakang itu ada tuberculum coneatum sama tuberculum gracilis. Nah, kalau yang tuberculum coneatum itu tuh dari penonjolan trigonum nervi hipoglossi. Kalau yang tuberculum gracilis itu dari penonjolan nervi vagi. Nomor 3, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi nervus ketiga yaitu oculomotorius itu tuh dia berasal dari fossa interpeduncularis, terus fungsinya adalah untuk inervasi dari otot penggerak bola mata. Terus nervus keempat yaitu trochlearis itu berasal dari caudal colliculus inferior dan fungsinya adalah untuk menginervasi musculus obliquus superior. Kalau nervus 6 atau abducens itu berasal dari sulcus bulbopontinus dan fungsinya adalah untuk inervasi dari musculus rectus lateralis. Terus kalau terjadi lesi pada upper motor neuron sama lower motor neuron, itu kalau upper motor neuron kan berarti kan kerusakan di jalur kortikobulbar yang dari cortex ke nukleus kan. Kalau LMN atau lower motor neuron itu berarti kerusakannya di nukleus saraf cranialis atau aksonnya. Terus kalau OMN itu gejalanya tuh biasanya lebih halus, bisa lateral atau parsial. Terus kalau lower itu gejalanya tuh jelas dan biasanya unilateral. Nah, yang pertama pada nervus 3 okulomotor, kalau UMN itu tuh contohnya kayak mata tuh tidak terfiksasi dengan baik. Terus kalau yang LMN atau lowernya itu kayak kelopak matanya jatuh sama pupilnya dilatasi dan juga tidak responsif terhadap cahaya dan juga bisa kesulitan akomodasi. Terus pada nervus keempat, kalau upper motor neuronnya itu jarang, kalau yang lowernya itu kayak diplopia saat melihat ke bawah dan dalam, jadi dan kepalanya bisa miring ke sisi yang sehat. Terus pada nervus ke-6 abducens, kalau UMN-nya itu gangguan koordinasi gerakan horizontal mata, sementara pada LMN-nya itu mata tuh nggak bisa melihat ke sisi luar, jadi ada bayangan ganda saat melihat ke samping sama mata tetap di posisi tengah. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann, area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4 sama 45, dan juga area 22. Oke, jadi yang pertama di area 4. Area 4 tuh area motorik primer. Itu dia terletak di gyrus presentalis. Dan fungsinya dia itu tuh bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan volunteer. Terus di area 1, 2, 3 itu tuh area sensorik primer. Letaknya ada di gyrus post centralis. Fungsinya untuk menerima dan memproses input sensorik dari seluruh tubuh kayak sentuhan, posisi tubuh, tekanan, nyeri, sama suhu. Terus area 44 sama 45 itu dia tuh merupakan area bicara motorik atau area Broca. Letaknya ada di gyrus frontal inferior pada hemisfer kiri dan fungsinya itu tuh mengolah bahasa secara lisan. Terus kalau area ini rusak itu akan terjadi afasia Broca. Nah, afasia Broca ini tuh merupakan gangguan bicara ekspresif. Jadi si pasiennya itu bisa memahami bahasa tapi susah buat berbicara secara lancar. Terus yang terakhir area 22 yaitu area auditori sekunder, letaknya di posterior gyrus temporalis pada hemisfer kiri juga. Terus fungsinya dia itu untuk memahami bahasa secara lisan ataupun tulisan dan juga mengintegrasikan suara menjadi makna kata. Nah, kalau di bagian ini rusak, itu tuh bisa menyebabkan afasia Wernicke, yaitu gangguan pemahaman. Jadi si pasien itu bisa bicara lancar tapi ucapannya nggak ada maknanya, kebalikannya sama kayak afasia Broca tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media atau ACM
itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan pada tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi oklusi pada ACM itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan. Itu karena arteri ini itu dia tuh nge-supply korteks motorik bagian lateral. Jadi bagian lateral dari korteks motorik primer ini bertanggung jawab dalam mengatur gerakan wajah sama lengan, sesuai dengan representasi pada homunculus motorik. Nah, sementara itu area yang mengatur tungkai itu tuh letaknya lebih medial dan dia disuplai oleh arteri cerebri anterior atau ACA. Nah, maka dari itu pada ACM itu lebih berdampak pada fungsi motorik wajah dan lengan daripada tungkai. Hal ini terlihat pada pasien stroke dengan lesi di wilayah ACM yang mengalami hemiparesis di wajah dan juga lengan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan sirkulus Willisi yang terlibat. Oke, jadi jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, mekanisme kompensasi vaskularnya itu bakal melibatkan si sirkulus Willisi ini sebagai sistem anastomosis untuk menjaga perfusi cerebral. Kayak tadi sudah dibahas di pertanyaan nomor 1. Terus darah dari arteri karotis interna yang bagian kanan itu kan bisa mengalir ke sisi kiri otak melalui arteri komunikans anterior kan, yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior kanan sama kiri. Nah, selain itu aliran darah juga bisa berasal dari sistem vertebrobasilar, yaitu dari arteri vertebralis ke arteri basilaris ke arteri cerebri posterior kiri, terus ke arteri karotis interna kiri lewat arteri komunikans posterior kiri. Nah, sejalur-jalur ini itu memungkinkan adanya aliran kolateral yang mempertahankan suplai darah ke otak kiri meskipun arteri karotis interna kirinya tersumbat. Jadi si sirkulus Willisi-nya ini tuh berperan sebagai bypass alami gitu yang membantu mencegah iskemia berat pada jaringan otak yang terdampak. Oke, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.